Jadi gini Mas, sekarang mumpung ada Cak Fuad, kita lihat etika dan hukumnya dulu. Kalau tadi kan ada amir itu yang mimpin, kalau amir itu yang dipimpin. Lihat ya, si kongkon-kongkonan. Oh, pemimpin itu amir, tapi hakikatnya dia adalah ya, sebutan amir itu dipakai untuk orang yang sedang memimpin, tapi filosofi dasarnya adalah dia sesungguhnya disuruh untuk menjadi pemimpin, kan gitu Mas. Jadi misalnya gubernur itu amir, bupati amir, presiden amir. Nah, kan tidak ada orang mau disuruh-suruh tanpa dibayar, ya, kecuali Anda, ya. Nah, di Indonesia ini Mas, kan sudah ada yang jadi amir, sudah dibayar sampai pensiun, diberi fasilitas mobil, rumah dinas dan seterusnya. Itu berarti wajib ya Pak ya, dia melakukan apa namanya, perintah-perintah rakyat, wajib kan gitu kan. Jadi presiden, kabinet, DPR, pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua itu wajib ain menurut saya, ya toh? Tadi mau mesti bayar kan, itu. Tapi nek sampean gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan amir, bukan orang suruhan rakyat, betul enggak? Kalau Anda memikirkan Indonesia, berarti Anda bersodakoh, betul enggak? Anda melakukan ihsan, kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan, kata Cak Fuad, adalah kebaikan yang luar biasa. Saya nggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu Mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad, ya mikir aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai melakukan pasar gini kan. Apa orek mikir Indonesia ya? Gitu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu. Nggak bisa nolong presiden kan nggak bisa. Nolong menteri ya gak iso, wong dia gak belum ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi, kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia, kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia, kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako, sunnah hukumnya Mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin Re. Pikirin, cuma ojo sampai mejen kon ya. Itu loh Mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia, yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang gurobak seperti ini. Itu bagi saya Anda ada yang paling sejati dari Indonesia, sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun. 16 tahun. Yang di Jombang saya sama Cak Fuad 23 tahun. Setiap bulan. Dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia. Indonesia punya masalah besar kok. Masa kita mau ganggu? Kiai Kanjeng mau ke Spanyol tempoh hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian. Kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah. Masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kiai Kanjeng? Gitu loh Mas. Jadi kita, mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah, tidak nambahi beban rakyat, yang begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyugui kopi, ada yang enggak. Nah yang infak, Kiai Kanjeng juga infak, betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa.
Gitu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya Mas ya. Pikirin Indonesia, kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak? Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban, sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak, kok kamu bisa makan enak, orang di sana digusur habis berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun, kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan, terus kamu bisa makan enak sebagai presiden, itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya, kan begitu. Nah, itu kira-kira Mas. Mulane ojo dadi pemimpin. Kecuali Allah memerintahkan kamu. Kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka tadi Cafat sudah mengatakan, Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin, dia petugas. Dia tenaga kerja. Betul enggak Mas? Presiden itu TK 1, TKI 1, tenaga kerja Indonesia urutan 1, Yusuf Kala 2, kan begitu. Nah, kalau Ahok gini, coba Anda sekarang gini, sekarang ngomong gini, supaya Anda tidak soal tafsir tadabbur ini jangan sampai kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadabbur jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir, karena di dalam tadabbur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir tidak akan kaya kalau tanpa tadabbur, kan begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul enggak? Kita nggak anti siapa-siapa, anti modok ini. Gitu ya. Oke. Nah, saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini, kalau kamu tolak Ahok berarti kamu anti Cina, gimana tafsirnya? Kalau kamu anti Ahok, kalau kamu ndak milih Ahok, berarti kamu anti Cina. Oke, tafsirnya dia coba. 2 orang aja. Bisa mikir ndak? Lah iya, aku iki mikir Ahok wis bunek kok mikir sak Indonesia ini. Kok kan aku mikir Ahok gak mikir awake dhewe ya. Dulu loh, gimana tafsirnya kalau begitu itu? Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilek, jelek, tok nomene, kopas, kan gitu. Coba kalimat tadi saya ulang. Kalau kamu menolak Ahok berarti kamu anti Cina. Ya. Kalimat itu sebenarnya gimana? Harus menerima Ahok 1, berarti harus menerima Ahok supaya tidak anti Cina gitu kan. Oke, nomor 2. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina menurut dia. Jauh nggak tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul nggak? Karena kalau kamu menolak Ahok, kamu anti Cina, berarti Ahok adalah Cina. Kan gitu. Jadi kalimat itu bahaya banget. Makanya kamu kembali ke main resource, kamu kembali ke sumber primer. Semakin banyak kita berkalimat-kalimat kalau tidak punya kewaspadaan, maka kita akan terjebak-jebak terus macam-macam. Dan Ahok itu bukan sesuatu yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang sifatnya fokus, dia hanya peluru. Kamu harus tahu senapannya apa, kamu harus tahu siapa yang pegang senapan itu, kamu harus tahu siapa yang membayar pemegang senapan itu.